Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada video keempat saya kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai hasil benchmarking pendidikan di Finlandia, khusus pada materi In-Service Teacher Education in Finland. Materi yang disampaikan oleh Dr. Mina Makihunko dari Universitas Tampere. Jadi ini adalah hasil atau oleh-oleh dari Shortcourse. Saya memperoleh kesempatan satu dari 24 peserta delegasi yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam kegiatan benchmarking pendidikan di Finlandia. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman pemirsa channel saya semua. Ya, terima kasih. Baik, saudara pemirsa yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi dari Dr. Mina, saya akan sisipkan dulu, kalau ini adalah slide saya akan membawa ke konteks Indonesia dulu, ya, agar kita tidak terbawa, ya, jadi langsung materi yang ada di Finland, saya akan membawa ke konteks di Indonesia dulu. Jadi saya bandingkan antara konteks Finlandia dengan Indonesia. Jadi kalau berdasarkan data yang saya peroleh, jumlah sekolah di Finland berbagai jenjang itu seperti ini. Dan saya menyoroti ini saja. Ya. Jadi comprehensive school itu adalah pendidikan dasar, yaitu sekolah SD dan SMP. Jadi grade 1 sampai ke grade 9. Di Finlandia itu ada 2.130. Satu negara 2.130. Coba ini kita bandingkan dengan data yang saya punya. Jumlah SD saja, SD tidak termasuk SMP ya. Kalau tadi di Finland itu comprehensive school itu SD dan SMP ya, kelas 1 sampai 9. Kalau ini saya bandingkan data di Jawa Tengah saja, bukan Indonesia. Jawa Tengah saja jumlah SD-nya itu ada berapa ini? 18.860. Jadi memang masih jauh ya, dengan Jawa Tengah saja masih jauh. Jadi kenapa saya membawa ke konteks ini? Ini penting agar kita memperoleh pemahaman yang komprehensif. Satu lagi data, guru di comprehensive school di Finlandia itu jumlahnya 48.875. Jadi kalau negara berpikir tentang peningkatan kinerja guru, yang dipikir itu adalah 48.875 guru senegara Finland. Sementara kalau saya bandingkan guru SD saja di Jawa Tengah saja, data per April 2021 saya memperoleh angka 183.017 guru SD yang ada di Jawa Tengah. Itu angka ini yang harus kita pahami konteksnya. Ya, itu sebagai awalan dari saya. Baik, saya akan sampaikan ringkasan materi yang saya terima tentang In-Service Teacher Education in Finland. Kalau diterjemahkan adalah pendidikan guru di dalam jabatannya selama menjadi guru ya di Finlandia. Yang ini berbeda dengan terminologi yang ada di Indonesia tentang PPG dalam jabatan. Kalau PPG dalam jabatan, pendidikan profesi guru dalam jabatan, itu pendidikan profesi yang diikuti guru sekali saja untuk memperoleh derajat guru yang profesional. Tetapi kalau ini yang dimaksud adalah pendidikan yang diberikan kepada guru selama menjadi guru terus, ya, continuous improvement. Jadi kalau kita terjemahkan, dekatnya adalah diklat-diklat yang diperoleh guru selama menjadi guru. Itu adalah In-Service Teacher Education. Ya. Baik, ini slide yang disampaikan oleh Dr. Mina. Ini kita dikenalkan tentang sistem pendidikan di Finland. Ya, jadi yang pertama ini Early Childhood Education and Care. Ini seperti TPA itu ya, taman penitipan anak, tempat penitipan anak itu ya, mulai dari 0 sampai 6 tahun. Lalu ada pre-primary education. Kalau ini adalah taman kanak-kanak 1 tahun. Ya. Ini biasanya usia 6 tahun, sama dengan kita berarti. Lalu yang berikutnya, ini adalah basic education. Ini di comprehensive school selama 9 tahun.
mohon maaf kalau slide-nya warnanya tidak jelas ya. Saya nggak berani mengubah karena ini slide asli dari Dr. Mina. 9 tahun untuk pendidikan dasarnya di kita berarti SD dan SMP sama. Lalu yang berikutnya itu adalah General Upper Secondary School. Ini SMA, ini dipecah jadi 2. Yang sebelah kiri ini adalah SMA, yang di sebelah kanan adalah Vocational Qualification. Kalau kita SMK itu, SMK. Oke, berikutnya ini ke atas lagi adalah Bachelor Degree atau sarjana. Yang di sebelah kiri adalah sarjana akademik ya. Yang di sebelah kanan ini adalah bachelor degree yang ada di Universities of Applied Sciences seperti politeknik begitu. Yang prodi-prodi kejuruan, prodi-prodi terapan. Lalu ini ke atas ini adalah master degree sama dengan kita diselesaikan selama 2 tahun. Yang sarjana 3,5 sampai 4 tahun sama ya. 3 tahun, tapi kalau yang untuk applied science ini 3,5 sampai 4 tahun. Lalu kelanjutannya adalah master degree. Kalau yang kejuruan ini adalah master degree yang ditempuh di Universities of Applied Science. Lalu berikutnya adalah doctoral degree. Doctoral degree-nya ini hanya mengenal 1 ya. Jadi baik akademik maupun yang terapan ini sama-sama menjadi 1 di doctoral degree. Ini ada di universities. Kalau di kita di Indonesia malah mengenal doktor terapan. Jadi doktor dan doktor terapan. Master terapan, magister terapan, lanjutannya ke doktor terapan. Ya. Magister, lanjutannya ke doktor. Kalau ini jadi 1 ke doctoral degree. Nah, ini jenjang kualifikasinya ini sampai 8, yang kalau di kita sampai 9. Ya, jadi kerangka kualifikasinya kalau dokter itu 9, di Finland ini sampai 8. Ya. Baik. Nah, ini yang menarik ya. Dr. Mina mengatakan sekolah di Finlandia itu tidak ada beberapa hal ini. Jadi istilahnya yang serba tidak ada di Finlandia, di sekolah Finlandia. 1, no school inspection, nggak ada pengawas, nggak ada pengawas. Di Indonesia ada struktur pengawas sekolah itu ya. Lalu nggak ada no school ranking, nggak ada ranking di sekolah karena memang pendidikan dikembangkan sesuai dengan special need dari masing-masing siswa. Jadi keragaman siswa itu amat dihargai. Jadi nggak ada satu siswa dibandingkan dengan siswa lainnya di dalam kelas lalu di ranking, tidak ada di Finland. No centralized curriculum, tidak ada kurikulum yang sama tersentral dari negara. No centralized learning material, buku ajar, materi ajar tidak sama, ya, tidak ada yang disentralisasi. Lalu no national test, tidak ada ujian nasional. Lalu no teacher standard and teacher evaluation. Jadi tidak ada standar guru dan tidak ada uji atau evaluasi untuk guru. Yang kalau di kita namanya UKG itu ya, uji kompetensi guru, tidak ada. Nah, tentu ini yang saya maksud, slide saya tadi saya awali konteks berapa guru di negara kita dibandingkan dengan Finlandia. Jadi kita tidak serta-merta bahwa yang tidak ini pasti cocok di tempat kita. Ya, jadi kita agar punya pemikiran yang komprehensif. Ya. Lalu berikutnya yang ada di sekolah di Finlandia atau Yes in Finnish School, ya, yang pertama adalah ada evaluasi, ya, berbasis learning outcome yang dilakukan berdasarkan sampel, berbasis sampel. Jadi evaluasinya dilakukan secara sampel dan mungkin masih dianggap baik sehingga itu dipertahankan mungkin ya. Lalu berikutnya adalah untuk pengembangan metode asesmen. Itu ada, pengembangan metode asesmennya ada, tetapi ujian nasionalnya enggak ada. Jadi yes to local curriculum, kurikulum lokal. Lalu yes to good pedagogical material. Jadi materinya oke. Walaupun tidak ada materi yang tersentral secara nasional, tetapi selama ini diamati materi yang dikembangkan masing-masing sekolah adalah masih sangat bagus. Lalu yes to kriteria, ada kriteria. Lalu berikutnya, ini yang penting, yes to highly educated teacher. Jadi punya guru-guru yang berpendidikan tinggi, ya, karena memang di Finland ini master. Ya. Lalu berikutnya adalah yes to mutual trust. Jadi kepercayaan
yang saling percaya di antara berbagai stakeholders pendidikan di Finland. Guru, orang tua, siswa, prinsipal atau kepala sekolah ini punya saling kepercayaan yang amat tinggi. Nah, baik, berikutnya ini adalah in-service teacher education. Jadi tujuan dari in-service teacher education ini adalah untuk merefresh atau memperbarui ya, dan mengupgrade ya, pengetahuan profesional, skill, lalu praktik yang diterapkan di dalam pembelajaran selama mereka bekerja, selama mereka mengajar, ya, selama mereka bekerja. Jadi ini adalah in-service teacher education. Jadi tujuannya adalah itu. Jadi karena perkembangan ini selalu ada, maka dari itu pengetahuan guru juga harus diperbarui, di-refresh, dan juga di-upgrade atau ditingkatkan. Nah, Dr. Mina juga menyampaikan ini yang sangat inspiratif bagi kita. Ya, jadi tantangan bagi guru di dalam kelas, ya, yang membawa ke dalam kehidupan nyata siswa, itu ada beberapa hal ini tantangannya. Nah, ilustrasinya ini ya. Ini bagus menurut saya ilustrasinya. Jadi seorang guru yang menghadapi bermacam-macam ini harus dites dengan cara yang sama. Silahkan saudara panjat pohon itu. Sementara masing-masing ini punya keahlian, motivasi yang berbeda-beda. Nah, ini adalah tantangan bagi guru. Apa saja tantangannya? Yang pertama adalah bagaimana mengatasi keragaman, diversity di dalam kelas yang bersama, yang terintegrasi, kelas yang terpadu. Di dalamnya itu ada keragaman, sementara kelasnya terpadu. Yang kedua, bagaimana cara mendukung anak-anak dengan perbedaan kebutuhannya, sosialnya, emosionalnya, motivasinya, lalu kognitifnya, pengetahuannya. Jadi itu diverse need dari masing-masing anak. Bagaimana cara mendukungnya? Lalu bagaimana bagaimana memodernisasi atau memperbarui konten and method of traditional education. Bagaimana memperbarui konten dan metode. Dan yang terakhir, ini yang sangat bagus, yang menjadi perhatian kita adalah how to implement the curriculum in practice. Jadi bagaimana menerapkan kurikulum di dalam praktek pembelajaran. Jadi ini adalah tantangan bagi guru. Nah, maka dari itu, guru ini mengikuti Continuing Professional Development atau CPD, yang kalau di tempat kita di Indonesia namanya PKB, ya, pengembangan keprofesional berkelanjutan. Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Nah, jadi ini silakan bisa dibaca slide ini. Kalau videonya terlalu cepat bisa di stop atau di pause. Saya fokus di sini. Jadi guru-guru ini wajib untuk mengikuti CPD, Continuing Professional Development, 3 hari per tahun. Jadi wajib mengikuti diklat 3 hari per tahun. Saya kira di tempat kita juga sama ya. Cuma barangkali yang di tempat kita itu diklatnya panjang-panjang. Mungkin bisa lebih dari 3 hari yang diikuti oleh seorang guru. Tetapi sayangnya tidak merata. Jadi kalau di sini ada semua guru wajib mengikuti diklat. Ya, 3 hari per tahun. Ya, mungkin karena jumlah guru yang tadi sedikit itu, sehingga negara bisa memantau, pemberi kerja atau yayasan atau yang diselenggarakan oleh swasta bisa memantau bahwa semua guru mengikuti diklat. Di tempat kita, diklat 3 hari ini biasa, ya biasa. Hanya saja semua sudah mengalami atau belum. Nah, ini yang barangkali di tempat kita belum merata. Gitu, ya. Lalu silakan lainnya dibaca. Saya fokus di sini bahwa jadi guru itu bertanggung jawab secara penuh untuk pengembangan skill, keterampilan, dan keahlian mereka. Ya, jadi guru-guru di sini ini punya tanggung jawab yang sangat besar untuk dirinya sendiri, untuk mereka sendiri. Nah, ini tinggal semoga menginspirasi teman-teman guru, teman-teman saya, para guru di tempat kita bahwa pengembangan kompetensi dan keahlian
itu adalah tanggung jawab kita, utamanya untuk guru-guru yang sudah profesional, ya, yang sudah bersertifikat pendidik. Tentu ini umum untuk semuanya, tetapi wabil khusus untuk guru-guru yang sudah profesional, mohon perhatian ini, bahwa pengembangan upgrade skill, ya, lalu refresh materi itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, saudara pemirsa channel saya yang berbahagia, jadi insentif bagi keuntungan bagi peserta CPD adalah motivasi utamanya adalah pengembangan profesional. Ya, sekali lagi mengupdate pengetahuan, mengupdate kompetensi seiring dengan kesejahteraan yang juga meningkat. Saya kira sama di tempat kita bagi guru-guru profesional yang sudah dapat tunjangan profesi seiring dengan kesejahteraan yang meningkat, maka harapannya adalah pengembangan pengetahuan dan kompetensi ini juga ditingkatkan seiring dengan kesejahteraan. Baik, para pemirsa, tujuan dari CPD, tujuan dari Continuing Professional Development itu agar apa? Agar bisa mencapai guru yang selalu termotivasi dan komitmen pada bidang pendidikan dan pengajaran secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Ini gunanya CPD. Kalau kita tidak mengikuti diklat, kita merasa sudah cukup apa yang kita peroleh. Ya. Jadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya pengetahuan kita, skill kita yang kita miliki ya hanya skill 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tetapi dengan adanya diklat ini, maka kita menjadi punya komitmen untuk pengembangan pendidikan dan pengajaran secara berkelanjutan. Jadi untuk mewujudkan guru yang memiliki motivasi dan komitmen di dalam bidang pendidikan dan pengajaran secara berkelanjutan. Juga untuk mewujudkan guru yang memiliki identitas profesional yang kuat dan harga diri yang kuat. Ini tentang identitas profesional ada di materi lain. Jadi di Finland itu betul-betul seorang guru itu diminta untuk memahami identitasnya. Who am I? Siapa saya? Nah, itu betul-betul ditekankan di pendidikan guru pertama kali. Itu adalah memahamkan identitas sebagai guru. Jadi berikutnya CPD ini juga ingin mewujudkan guru yang paham, yang tahu, dan dapat mengimplementasikan penerapan pengajaran berbasis evidence-based teaching practices. Jadi pengajaran berbasis bukti. Juga ingin mewujudkan guru yang mengelola keragaman, ya, dan memenuhi beragam kebutuhan di kelas. Juga ingin mewujudkan guru yang memiliki keterampilan interaksi, komunikasi, ya, lalu kerjasama, dan pemecahan masalah. Nah, ini ciri-ciri kemampuan abad 21 ini, ya, forces untuk siswa, ini gurunya juga harus memiliki kemampuan interaksi, komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian masalah. Dan juga ini yang sangat mulia, yang terakhir ini adalah mewujudkan guru yang tetap ingin belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Jadi ini adalah tujuan CPD. Jadi itu beberapa hal yang dapat saya bagi tentang materi In Service Teacher Education in Finland yang disampaikan oleh Dr. Minna Mäki-Honko dari Tampere University. Tetap ikuti video saya seri berikutnya untuk mengetahui hasil benchmarking pengelolaan pendidikan di Finlandia, utamanya pendidikan untuk guru atau teacher education. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe channel saya, bisa subscribe channel saya untuk mengupdate semua informasi video-video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.